Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhan muslimun rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan beberapa nikmat serta salawat serta salam adalah kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kayaknya sekarang sudah hampir ya, bulan Desember ya. Kayaknya udah mulai ya, sebentar lagi seminggu depan ya. Ini jemaahnya masih begini-begini aja ya. Belum nambah kayak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Taqwaitul Akbar ya, penciptaan malaikat, bab keempat tentang malaikat ya. Ini dalam sebuah kabar yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan saat menciptakan malaikat maut atau malaikat Israel yang selalu mengintai kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala sengaja menutupi wujud malaikat itu dari penglihatan makhluk-makhluk lainnya dengan 1 juta hijab. Kalau kita dilihat itu langsung kelihatan. Kalau malaikat
sampai 1 juta hijab. Ini di dalam kitabnya. Malaikat maut memiliki tubuh yang besar melebihi bumi dan langit. Ya, ini bukan kata saya. Ya, ini dalam kitabnya ini. Dan alam semesta. Jadi kalau besarnya bumi dan langit, ya, besar sekali. Bahkan seandainya seluruh air laut dan sungai yang ada di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak akan ada setetes air pun yang terjatuh kembali ke bumi. Ini masyaallah. Jadi luar biasa. Makanya malu malaikat maut ya ngambil di sini, ada yang meninggal ya, di Sukabumi ada yang meninggal ya, di Jawa ada yang meninggal, enggak keberatan ya. Itu urusan. Jadi sebagai perumpamaan dari ujung timur sampai ujung barat bumi ini, bagi malaikat maut hanyalah seperti sebuah meja kecil yang penuh dengan berbagai macam hidangan di hadapan manusia. Ya. Itu ibaratnya kalau makan itu di meja ya ambil begitu saja. Di Jawa ada yang meninggal, ya, gak susah, ya. Atau di jauh sana, ya, gak susah. Malaikat maut gak ya, susah-susah. Ini berarti ia bisa mengambil dan memakan hidangan itu dengan sesuka hatinya. Ya. Makanya kita sebelum ya, maut datang ya, kita diajak suruh ke masjid ya. Kalau ada di rumah ya di masjid ya. Masa sekapleng cuma 30 orang ya. Atau masih tidur ya, begitu kayaknya. Berat banget kayaknya kalau ke masjid. Tapi kalau ada ya goyang dangdut, waduh, cepet-cepet ya. Ini kayaknya udah tua-tua aja ke sini. Ya. Subhanallah. Padahal maut itu tidak tua, tidak muda. Ya kalau sudah jatuh waktunya itu ya tinggal nyambut aja. Nah, ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu ya, jamaah tiap waktu, tiap ya, saat diadzanin masih itu aja yang datang. Ya, ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya di Kaplen Pondok Alam Indah ini ya mudah-mudahan pada sadar semua ya. Itu ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan lainnya, saking besarnya tubuh malaikat maut, ia bisa dengan mudah membolak-balikan dunia ini dan seisinya, sebagaimana seorang manusia membolak-balikan sekeping uang dirham di telapak tangannya. Ya, begitulah. Ya, ini mudah-mudahan kita semua ya kayak begitu. Ya.
Selain ditutupi dengan 1 juta hijab, malaikat maut juga diikat ya, dengan 70.000 buah rantai yang panjang, setiap rantainya seperti 100 tahun jarak perjalanan kaki di bumi ini. Ya Allah, ya. 70.000 buah rantai yang panjangnya tiap rantainya seperti 1000 tahun jarak perjalanan kaki di bumi ini. Ya kalau rantai itu ya coba aja. Ya kalau di motor itu rantai cuma segitu aja. Ya. Ini saya cuma di dalam kitab ini cuma baca aja. Sadar, ya, mari sadar bahwa Bapak Ibu sekalian, ya, ini karena tidak ada yang mengetahui tempat keberadaannya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat bagaimana bentuknya, dan tidak tahu sampai kapan ia akan harus terus ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang malaikat pun bisa melihat mendekatinya. Ya. Kita tidak bisa melihat ini. Ya. Bagaimanapun ya makhluk Allah ini, yang malaikat ini, ya, kita tinggal kapan dan di mana, ya, tinggal siapa yang duluan begitu aja. Ya, itu atau yang tua duluan atau yang muda duluan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Ini Bapak sekalian, sah dan ketika Allah Ta'ala mendapatkan kematian dan hendak menyerahkan pengurusannya kepada malaikat maut, maka malaikat maut pun bertanya, "Ya Tuhanku, apakah kematian itu?" Ya, kematian itu apa? Gitu. Ini Bapak-bapak sekalian. Ya. Mendengar pertanyaan itu, Allah tidak langsung menjawabnya, akan tetapi Dia menitahkan tirai yang menyelimuti kematian agar menyikapkan diri. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh malaikat, "Wahai para malaikat, berhentilah sementara dari segala aktivitas kalian dan lihatlah kematian ini." Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita dipanggil malaikat belum siap. Bekalnya apa? Ya kita ngaji, ya kita baca Quran. Ya, ini Bapak-bapak sekalian. Semua malaikat pun menghentikan kegiatan mereka masing-masing selain Allah. Allah berfirman kepada malaikat kematian, "Wahai kematian, terbanglah di atas mereka, bentangan seluruh sayapmu dan bukanlah seluruh matamu tanpa terkecuali." Ya. Kematian pun terbang ke angkasa. Saat melihat bentuk kematian itu, semua malaikat jatuh pingsan hingga 1000 tahun lamanya. Subhanallah. Ya. Pingsan hingga 1000 tahun lamanya. Lama banget ya. Ya. Lama banget ini. Ketika siuman mereka bertanya, "Tuhan kami, apakah Engkau juga menciptakan makhluk lain yang lebih besar dari makhluk ini?" Ya, Subhanallah. Ya. 1000 tahun lamanya mereka itu.
Ya, ini Bapak sekalian. Allah pun menjawab, ya, tapi aku tetap lebih besar darinya. Ketahuilah, semua makhluk pasti akan merasakan kematian ini. Ya. Ini mati itu sakit, ya, sakitnya itu seperti itu. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini jadi pengingat kita, ya, di waktu Allah, ya, yang namanya manusia yang sampai saat ini masih hidup, ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, wahai Israel, tangkap dan genggamlah kematian itu. Ya. Sesungguhnya aku telah menguasakan pengurusan kepadamu. Ya. Kalau enggak malaikat Israel ya enggak. Ya. Yang meninggal itu ya itu ya, malaikat. Ya. Kita harusnya masih hidup 1000 tahun. Ya. Namun demikian, ya, malaikat Israel sudah mencabut kita. Ya. Kita nggak tahu, ya, yang tua dulu apa yang muda dulu nggak tahu, yang sakit dulu apa yang nggak sakit, ya Allah alam. Ya. Kita kerja, ya, tahu-tahu pulang sampai rumah dibawa ke rumah sakit mati. Ya. Ibunya masih di kantor tapi dia pulang dirap, ya, tahu-tahu mati. Ya. Inilah namanya maut. Ya. Gak bisa kita sangka-sangka, ya. Maupun yang sakit dulu ternyata masih hidup, yang sehat tapi pulang kerja tahu-tahu masuk angin aja, gara-gara masuk angin aja Allah Subhanahu wa taala mencabutnya malaikat, ya, mencabut malaikat itu kepada manusia. Ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ya, jangan mari sama-sama. Yang apa yang bisa menemani kita, yaitu sedekah. Ya. Hanya sedekahlah yang bisa menemani kita di alam kubur. Ya. Ini bapak-bapak sekalian, walaupun hartanya banyak, ya, tapi ketika kita meninggal, apakah anak kita tahu atau tidak yang namanya meninggal? Tahu-tahu anak kita, ya, oyo-oyoan gitu, harta benda kita. Wallahu alam, yang mumpung masih ada, ya, masjid masih membutuhkan, silahkan. Itu Allah Subhanahu wa taala begitu. Siapa yang tahu meninggal? Ini bapak-bapak sekalian, ya, yang kita sedekah, ya, 1000, 2000 itu yang kita, ya, ingatkan, ya, ini bapak-bapak sekalian. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan sampai, ya, kita meninggal urusannya dunia kepada anak-anak kita kalau tidak tahu. Ya. Anak-anak kita nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, ya. Urusannya kalau orang tua sudah nggak ada, ya kita oyo-oyoan harta benda. Ini bapak sekalian, ya. Mari sama-sama, ya, ya, kita, ya, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh-solehah, ya, yang berbakti pada orang tua. Jadi orang tua meninggal, ya kita ini yang, ya,
yang ziarahin, ya. Kita ke kubur, kalau ke Jawa ya pulang ke Jawa, ke Padang ya pulang ke Padang. Kalau orang tua kita ada di Garut ya kita pulang. Ya. Kita walaupun nggak ada ya kita tengokin tuh kuburan. Ya, kita bacain Fatihah. Ya. Ini Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan ya kita untuk orang tua kita. Bukannya orang tua kita nggak ada terus kita ya leha-leha begitu, bukan ya. Ini Bapak kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya nanti kalau saya meninggal ya ada yang ngurusin gitu Bapak sekalian. Ini mudah-mudahan kita semua. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku mampu menggenggamnya sedangkan ia lebih besar dariku. Untuk itu Allah pun memberikan kekuatan sehingga malaikat Israel mampu menggenggam dan menguasai kematian di tangannya. Ya. Ini Bapak sekalian, suatu ketika kematian yang sudah berada dalam genggaman malaikat Israel itu memohon kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku kesempatan sekali saja untuk menyeru dan atas langit. Ini Bapak sekalian. Ini kita semua tahu bahwa ya, yang kita disibukkan oleh beberapa urusan dunia. Ya. Memang kita hidup di dunia, kita sadar atau enggak sadar, ya, itulah dunia seisinya itu. Kalau kita makin kita cari, makin ya kita makin haus, ya itu sekalian urusan dunia. Allah mengabulkannya dengan sangat lantang dan keras. Kematian berseru kepada semua makhluk, akulah kematian, aku akan memisahkan setiap orang dari orang-orang yang dicintainya, seorang suami dari istrinya, seorang anak dari ibunya, dan saudara laki-laki dari saudara perempuannya. Akulah kematian yang akan membuat keburuan menjadi ramai penghuni. Ya, itu Bapak sekalian, yang makin bapak yang meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, ya ini semua. Ya. Akulah kematian akan membuat kuburan menjadi ramai penghuninya. Ya. Kuburan itu ramai Bapak. Ya. Ini yang aku pasti akan menghampiri dan menjemput kalian satu persatu. Meski kalian bersembunyi di dalam ya gedung besi yang terkunci rapat, ketahuilah kalian akan merasakan diriku dan tidak ada seorang makhluk pun yang tersisa. Ini Bapak sekalian, walaupun kita hidup di gudang atau di apa itu namanya yang besi, ya besinya kuat, ya tetap namanya malaikat maut itu kalau waktunya sudah waktu mati yang menjemput, ya wallahu alam itu, atau pas banjir, ya wallahu alam di Sumatera sekarang banjir, ya. Bagaimana kalau hutan ya kayu yang gede aja ya bisa hanyut, ya, apalagi kita. Ya, ini Bapak sekalian. Dan sampai segitunya ya
Malaikat itu ya, itu kayu yang begitu gede, ya, itu aja bisa roboh. Gitu. Ketika orang-orang kafir, kaum munafik dan ahli maksiat hendak menjumpai ajal, kematian akan menghampiri mereka, bersama beberapa malaikat menyiksa di sebelah kirinya yang menampakkan diri dengan wajah hitam seram, mata melotot tajam, dan pakaian yang mengerikan. Para malaikat menyiksa dan mengawasi dari kejauhan sampai malaikat maut tiba. Malaikat maut tiba. Kalau kita malaikat maut sudah tiba, ya Allah, itu rasanya orang meninggal itu sakit walaupun kita belum merasakan. Itu dilihat kalau ada orang mau meninggal itu, ya, dia rintih-rintih, ya, wajahnya itu ya, sampai ya, begitulah. Makanya ya, kita apa itu yang teman atau saudara ya nyebut ya, kalau mengajarkan yang mau meninggal jangan cepat-cepat ya, la ilaha illallah ya, itulah ya. Jangan di apa itu ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Pelan-pelan ya. Baca la ilaha illallah ya. Muhammadur Rasulullah ya, itu ini bawa sekalian. Setiap kali mendatangi seseorang dari mereka, malaikat maut berdiri tepat di depan wajah orang itu dalam bentuk yang sangat menakutkan, sangat takut. Kemudian nyawa orang itu berkata, siapa kamu dan apa keperluanmu di sini? Ya Allah, ada orang, ada yang datang, ya, ternyata ya, siapa kamu dan apa keperluanmu? Malaikat maut menjawab, aku malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini, membuat anak-anak menjadi yatim, membuat istrimu menjadi janda, membuat hartamu menjadi harta warisan untuk para ahli warismu yang sebenarnya tidak kamu senangi semasa hidup dulu. Sesungguhnya kamu semua sama sekali belum mempersembahkan kebaikan untuk dirimu dan untuk kehidupan akhiratmu. Padahal hari ini aku datang kepadamu untuk menyabut nyawamu. Ini bawa sekali. Ini ya, kalau nyawa sudah dicabut ya bapak-bapak ya, tinggal istrinya, tinggal anaknya, ya, hartanya itu. Ya. Kalau yang dicabut bapaknya, ya, kalau dicabut istrinya, ya sebaliknya. Nah, ini mudah-mudahan ini semua ya untuk pembelajaran kita, ya, ya, supaya ya, harta itu untuk apa gitu. Ya, ini bos sekalian, ya, sedekah ya, untuk masjid, untuk ya, pembelajaran, ini bos sekalian. Ya. Ketika mendengar jawaban seperti itu, setiap orang dari golongan kaum kafir, munafik dan sejenisnya
serta merta akan memalingkan wajah ke arah dinding karena ketakutan. Namun malaikat maut sudah berada tepat di depan wajah orang tersebut. Ya, kita tidak tahu ya, malaikat maut sudah datang atau belum. Ya, ini loh sekali. Ketika ia mencoba memalingkan wajah ke arah yang lain, bersamaan dengan itu malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Demikian seterusnya. Ya, ini Bapak sekalian, ini pembelajaran. Ini pembelajaran kita. Ya, ya, siapa tahu? Ya, ini Bapak sekalian. Kematian, kemudian malaikat maut akan berkata kepadanya, apakah engkau sama sekali tidak mengenaliku? Kamu ketahuilah, aku ini malaikat maut yang dulu pernah mencabut nyawa kedua orang tuamu. Ini malaikat maut. Walaupun sering malaikat maut ya, jalan-jalan ke kapling Pondok Alam Indah, tapi tidak tahu ya, siapa yang akan dicabut. Ini Bapak sekalian, kita beriman pada Allah, Rasulnya, pada malaikat. Ini ya, suruh percaya. Kita disuruh sholat subuh berjamaah, ini malaikat subuh. Ini Bapak sekalian, ya, pagi-pagi disuruh subuh berjamaah, ya, ada kuenya, ada oleh-olehnya, ya silakan. Ya. Ini Bapak sekalian. Tatkala aku menjemput nyawa mereka, kamu menyaksikan, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan mereka dari itu. Ya. Hari ini aku akan mencabut nyawamu di depan anak-anak, sanak kerabat, dan hamba tolanmu, ya, agar mereka bisa mengambil pelajaran darimu. Ya. Bisa diambil hikmah daripada nyawa dicabut itu. Aku ini malaikat maut yang sejak ribuan tahun lalu sudah membiasakan orang-orang yang lebih kuat, lebih berkuasa, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya dari kamu. Ini Bapak sekalian. Ya. Jadi Bapak sekalian, ya, sudah malaikat maut sudah diundang-undangkan, ya, malaikat maut sudah diomongin dari kecil hingga kita sampai saat ini bahwa malaikat maut kita akan datang, ya, tapi kita kok udah nggak mau, ya, ini padahal meninggal itu ya tidak ada batasannya. Ini Bapak sekalian. Kemudian malaikat maut bertanya kepadanya, ya, apa pendapatmu tentang dunia? Ya, apa dunia itu? Ya. Orang itu menjawab, ternyata dunia itu hanyalah penipu dan pengkhianat. Itu Bapak sekalian, dunia ini menipu kita. Ya. Kita ini Bapak sekalian. Pada saat itu Allah menampakkan dunia ke hadapanmu. Orang itu dalam bentuk makhluk yang bisa berbicara. Makhluk itu berkata, wahai orang yang lalai, seharusnya engkau malu selama di dunia engkau berbuat dosa dan tidak pernah berusaha menjauhkan dari kemaksiatan. Ini Bapak sekalian. Malaikat itu, ya, begitu, ya, sudah berkata demikian, ya, wahai orang yang lalai, ya, kita ingatkan, ya. Kalau ada yang lalai diingatkan supaya mereka, ya, ingat, ya. Kalau nggak mau ke masjid, ya itu jadi waktu sholat
ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya itu sudah berarti waktu sholat. Ya. Ini Bapak sekalian, ini kadang-kadang ya, pamor sudah adzan, ya. Ini Bapak sekalian, orang yang adzan ya, itu yang baik, yang bagus. Nanti di alam kubur ya, mereka ditemenin oleh malaikat-malaikat. Ya, ini Bapak sekalian. Ketahuilah engkaulah yang harus terus ngejar, dan aku tak pernah mengejar. Engkau juga tidak pernah bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Bahkan engkau sendiri yang menyangka dirimu tidak akan pernah terpisah dari. Ya. Oleh karena itu, aku terbebas dari tuduhanmu, dan aku sama sekali tidak ikut bertanggung jawab dan dirimu dan segala amal perbuatan. Ini Bapak sekalian. Kemudian orang ini menatap satu persatu, ya, menatap apa? Hartanya yang sudah menjadi milik ahli warisnya. Ya. Harta itu pun berkata, wahai orang-orang yang lalai, engkau dulu memperoleh diriku dengan cara yang kotor. Engkau tidak pernah membelanjakanku untuk kebaikan, dan engkau juga tidak pernah menyedekahkanku kepada orang-orang fakir dan miskin. Itulah harta kita berbicara saat ya, mereka hartanya ya, yang banyak ya, mereka sedekahkan atau tidak, itu tergantung kepada kalian. Ini aku bukan milikmu lagi, ya, tetapi ya sudah menjadi milik orang lain. Ketahuilah bahwa inilah yang dimaksud dengan firman Allah, yauma la yanfa' mala wala minun, ya, walayatun ya, ilaman atallahu biqalbi salim, ya, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam surat Asy-Syu'ara 888. Itulah ya. Jadi kita ini Bapak sekalian, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Ini ya, tahu ya, kalian tidak tahu ya, harta ya, kalau harta kita sedekahkan otomatis ya, itu akan kembali kepada kita ya. Ini ya, jangan diminta sedekah ya, malah nyanyi-nyanyi ya, nggak usah ya. Ada dikasih, nggak ada ya udah, untuk itu aja. Kalau ada dikasih ya, ini ya, harta yang ini semua tidak ada ya, kembalinya kepada kita semua. Ini Bapak sekalian, yang ada silahkan ya, ya itu. Ini Bapak sekalian, jadi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih ya. Jadi kalau sekarang sedekah itu ya, berarti nanti di yaumil akhir ya Allah berikan pahalanya. Ini ya, kalau nggak tahu ya, ini saya beritahu ya. Oh saya nggak tahu kok, harta saya banyak kok ya,
saya dulu Pak Muji nggak ngasih tahu bahwa harta benda itu harus sedekah, nggak tahu kok. Jangan. Makanya sebelum kalian mati itu saya kasih tahu, oh ini loh harta bendaku itu disedekahkan itu ya sampai nanti yaumul qiyamah ya. Ini Bapak sekalian. Ya. Ini ya, yang punya harta, yang punya enggak ya doain aja. Yang saya punyanya sedikit Pak, saya sedekahnya sedikit, ya enggak apa-apa. Ya. Yang banyak ya banyak, yang sedikit ya sedikit. Itulah ya. Sedekah badan sehat gimana? Ya datang ke masjid. Ya. Ya. Ini Bapak sekalian. Ya. Ini kalau dipanggil ya segera datang. Ini Bapak sekalian. Ini ya setelah mendengar semua sanggahan tersebut orang berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa berbuat amal kebajikan yang pernah aku tinggalkan dahulu. Ya terlambat, ya sudah meninggal kok, ya sudah meninggal, kamu ini sudah meninggal, suruh kembalikan lagi, ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini Bapak sekalian. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah, tutup amal perbuatan, ya tinggal anak-anak, istri kalau yang meninggal bapaknya, ya saudaranya, tinggal kita mobil, gak ada manfaatnya ketika kita meninggal. Ya. Kalau disedekahkan ke kita, ya sedekah mobil, ya untuk mengantarkan kita ke jenazah, ke kuburan, itu baru ada manfaatnya. Ya. Ini Bapak sekalian. Ya. Ini apa itu namanya, tidak ada kebaikan. Jadi setelah mendengar semua sanggahan tersebut, orang berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa berbuat amal kebajikan yang pernah aku tinggalkan dahulu. Namun dengan tegas di dalam surat Yunus ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Ya, ini ya. Apakah telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya, ya, sedikit pun tidak bisa. Kembalilah, nggak bisa. Ya, inilah ya, ini Bapak sekalian. Ya, jadi nggak bisa. Belum. Ya, lagi. Ya. Ini Bapak sekalian. Ya. Allah telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Ya, sedikit saja, ya, nggak bisa. Ya. Ini Bapak sekalian, ya, tidak bisa sedikit pun. Ini yang mumpung masih ingat kita. Akhirnya malaikat maut pun mencabut nyawanya orang itu. Ya. Jika ia termasuk orang beriman, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, jika ia tergolong orang-orang kafir munafik, niscaya ia akan mendapatkan kecelakaan besar. Ini Bapak sekalian. Jadi ini yang kita bisa ya,
lalui ya, malaikat pun maut mencabut nyawa orang itu jika termasuk orang yang beriman niscaya akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi kalau orang-orang kita beriman niscaya mereka ya, ingat kepada Allah, ya, ingat kepada hari akhir. Ya ini Bapak sekalian, ya ini mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya saling mengingatkan antara satu. Kalau saya salah ya diingatkan, loh saya itu manusia kok, ya nggak ada manusia yang itu sempurna, nggak ada. Ya. Saya berbuat salah, saya berbuat ini, ya manusia. Nggak ada orang benar semua, nggak orang benar pun. Ya saya suatu saat, ya lihat saya salah, Pak Sukarang, Pak Haji Sukarang lihat saya salah, ya dibenerin. Oh begini Pak Mugi harusnya begitu. Ya. Nggak terus benar semua, nggak terus benar sekali, nggak bisa. Ya manusia tempatnya bersalah. Kalla inna kitabal fajar lafi sijjin. Ya kalla in kitaba fajarin lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Ya, itulah perbuatan kita yang salah, perbuatan kita yang bohong orang itu tersimpan ya, dalam sijjin. Ya, ini Bapak sekalian. Ya, ini ya tidak hanya kepada orang-orang yang salah saja. Ya, ini kitabnya ya dalam Mutaffifin ya, kalla inna kitabal fajar ya, sekali-kali jangan curang, karena sungguhnya kitab orang yang durhaka ya, kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Ini yang mudah-mudahan ya, kita semua dalam keadaan sehat walaupun kita nanti meninggal ya, atau ya kita ya nggak tahu ya, semua orang-orang yang tua-tua ini kan sudah punya penyakit ya, penyakit itu ya wallahu a'lam ya itu loh ya. Ini mudah-mudahan kita ingat kepada Allah ya, ingat kepada Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita semua kita akhiri ya. Nah, sampai sini saja yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terus berusaha, terus ya beribadah, terus ke masjid ya. Kalau ya orang-orang yang belum ke masjid mudah-mudahan ya bisa mereka diberikan kekuatan kesehatan ya ke masjid. Ini kalau sudah waktu ya mudah-mudahan ini semua kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.